Selamat pagi, Yes, dokter. Selamat pagi, dokter. sepertinya sudah join semua ya. Oke, maaf mulainya terlambat karena nanti tadi harus ada absen dulu segala macam. Jadinya harus bolak-balik. Oke, waktunya sampai jam 11 ya. 2 materi hari ini ya. Betul, dokter. Ya, tapi materi saya nggak terlalu banyak, jadi mungkin sebelum itu bisa selesai. Udah pada sarapan semua? Ya, dokter. Ya, syukurlah kalau gitu. Jadi nanti biar kuliah pagi, biar nanti malah dibilang bisa menyebabkan emah nanti ya. Untungnya semua sudah sarapan. Oke, kita langsung saja mulai. Kayaknya semua sudah pada hadir ya, 58 ya. 57 ya di sini ya. Betul, dokter. Oke, jadi semua sudah hadir, jadi saya tidak absen lagi ya. Udah semuanya join di Google Classroom untuk kelas ini? Ya, yang di-invite oleh Dokter Chandra. Jadi nanti ujiannya yang dipakai adalah akun kalian yang itu. Jadi jangan sampai beda-beda akunnya. Kalau misalkan akunnya beda, otomatis kalian nggak bisa masuk untuk ujian UTS nanti ya. Oke, kalau begitu saya share screen. Bentar dulu. Saya buka dulu. Pertama kita pelajari yang dikit dulu ya. Kita pelajari SIM RS saja dulu. Dia atau yang ini deh yang ribet dulu deh. Yang ribet ini yang teori perilaku. Jadi mumpung masih fresh pagi-pagi ya. Oke, jika sebelumnya kan itu kita mempelajari yang minggu lalu mengenai determinannya, kemudian ciri-ciri perilaku seperti apa. Sekarang baru kita mempelajari mengenai teori-teori yang berisi perubahan perilakunya, dan ini yang saya katakan sebelumnya lebih kompleks dan lebih banyak, sehingga harus diperhatikan ya, karena teorinya sebenarnya jumlahnya banyak, tapi ini beberapa contoh teori-teori yang sering dipergunakan di bidang kesehatan, terutama di kedokteran gigi. Sama seperti teori sebelumnya, kan kalian pelajari juga teori beberapa teori sebelumnya, nanti bisa kalian gabungkan dengan teori-teori yang ini. Kalau misalkan kalian membuat skripsi, misalkan tentang perubahan perilaku. Jadi macam-macam perilakunya itu bisa kalian cari di materi yang sebelumnya. Kemudian di lanjutannya, teori perubahan perilakunya kalian bisa pakai metodenya yang ini sebagai landasan teori salah satunya. Dan bisa kalian upgrade juga atau update sesuai dengan nanti isi dari skripsi kalian. Oke. Ada ini sebentar ya. Saya salah buka. Bentar dulu, kok ada dua kayaknya. Yang ini baru benar. Jadi teori pertama bisa kalian pakai, udah kelihatan ya? Sudah terlihat? Sudah, dokter. Sudah, dok.
Oke, teori pertama yang bisa kalian pakai adalah teori Bandura. Di sini yang mempengaruhi perubahan perilaku ada 3 faktor, atau yang pertama behavioral, ada personal factors, dan juga environmental factor. Behavioral factor itu faktor yang dari diri sendiri, dari lingkungannya, kemudian juga dari kebiasaannya. Kalau personal factor dari individu di dalamnya itu sendiri, apakah dia mau menerima perubahan tersebut atau tidak. Kalau environmental factors itu dari lingkungannya. Behavioral oral itu adalah habit atau kebiasaannya. Nah, di sini jadi behavior dan juga lingkungan itu saling pengaruhi ya, seperti yang sebelumnya minggu lalu kita pelajari. Salah satu faktor yang pengaruh dari perilaku itu juga adalah lingkungan ya, behavior perilaku seorang dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian juga orang-orang itu adanya mengamati lingkungan sekitarnya, atau bisa disebut sebagai vicarious learning. Jadi kita semua juga belajar sambil mengamati lingkungan sekitarnya. Mungkin kalau misalkan kalian dari waktu kecilnya terbiasa melihat orang-orang itu atau orang-orang yang keluarga kita membuang sampah sembarangan, maka kita akan ikut untuk mengadaptasi perilaku tersebut. Misalkan bedanya orang Indonesia dengan orang luar negeri, misalkan dari kecil kita diajarkan untuk makan dengan tangan ya. Kalau orang luar negeri biasa dengan sendok. Itu pastinya mempengaruhi dari perilaku kita. Faktor lain juga variabel personal itu dalam dirinya sendiri, apakah dia mau untuk merubah perilaku tersebut, mengikuti perilaku tersebut atau tidak. Nah, yang kedua ada teori health belief model. Tenang aja, ini ada bahasa Indonesia nanti, tapi konsepnya ada beberapa ya, ada perceived susceptibility, ada severity, ada benefit, ada barrier, cues to action, sama self-efficacy. Jadi teori health belief model ini salah satu atau yang paling sering sekali dipakai kalau nanti kalian membuat skripsi, tesis, atau bahkan disertasi S3, karena dia komponennya macam-macam dan dia mengkhusus. Jadi di sini bisa dilihat ya, ada perceived susceptibility itu adalah kepercayaan mengenai perubahan bisa berhubungan dengan kondisinya. Jadi dia kalau misalkan kalian nanti membuat skripsi, bisa di sini kalian cari adalah bagaimana populasi risiko dan level risiko. Untuk populasi risiko dan level risiko nanti kalian akan pelajari di epidemiologi ya, mungkin di semester 3 baru belajar seperti itu. Terus ada severity, itu adalah keparahan penyakit. Kalau susceptibility ini lebih ke kerentanannya terhadap suatu penyakit. Jadi seberapa rentan bisa terkena. Oleh sebab itu data yang perlu dicari adalah populasi risiko dan seberapa besar risikonya. Kemudian yang severity ini keparahannya. Jadi kalau keparahan, kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisi yang dianggap parah dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan. Benefits itu adalah mengenai keuntungan ya. Jadi apa saja yang bisa kita dapatkan kalau kita begini, Kemudian barriers ini adalah tunggu sebentar. Kalau barriers ini bagaimana kita untuk mencegah penyakit itu berulang kembali atau datang kembali. Cues to action ini adalah isyarat untuk bertindak. Kemudian ada beberapa hal juga yang nanti akan mempengaruhi dari self efficacy. Jadi kita akan cari di sini ada lebih gampangnya, akan di belakang saya jelaskan. Nah, kenapa HBM ini yang paling sering digunakan? Karena dia mampu untuk memprediksi perilaku kesehatan preventif dan juga untuk melihat respon perilaku terhadap suatu pengobatan pasien, baik itu akut maupun kronis. Dan ini yang paling sering digunakan untuk penelitian epidemiologi ya. Epidemiologi itu adalah suatu bidang ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai meramal mengenai suatu status kesehatan di Indonesia. Misalkan seperti pandemi COVID-19 ini, awal-awalnya adalah yang meneliti adalah orang-orang epidemiologi yang mengerti mengenai kerentanan suatu penyakit, keparahan suatu penyakit. Nanti juga kalau misalkan kalian melanjut sekolah, kemudian bekerja di suatu institusi, ditempatkan di bagian epidemiologi misalnya, itu kalian yang pertama kali akan turun kalau ada penyakit-penyakit baru ataupun penyakit-penyakit lama yang justru sekarang banyak berkembang.
Jadi ilmu ini sangat penting dan juga sangat susah. Saya pribadi mengatakan ini epidemiologi ini ilmu yang sangat susah. Jadi kalau misalkan nanti kalian dapat materi epidemiologi, nilainya kecil, jangan berkecil hati ya, karena memang itu memang susah. Jadi harus ekstra belajarnya. Tapi kalau misalkan kalian dapat nilainya bagus, B atau A, itu artinya pemahaman kalian tentang epidemiologi sudah semakin baik. Ya karena kalau dulu-dulu tuh jadi momok sekali materi epidemiologi tersebut. Dan HBM ini digunakan untuk memprediksi berbagai perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Sama seperti saat COVID-19, jadi para epidemiolog di seluruh dunia itu berkumpul, kemudian waktu itu conference, menentukan apakah penyakit ini dikatakan kategori apa, apakah darurat, apakah sangat darurat atau bagaimana. Kemudian diputuskan sampai untuk pertama kali dunia lockdown ya, saking parahnya penyakit ini. Kemudian manusia itu makhluk sosial, tapi diharuskan untuk tidak saling bersosialisasi di era pandemi. Jadi itu yang memutuskan pertama kali itu adalah orang-orang epidemiologi yang isinya orang-orang kesehatan baik dari berbagai kalangan ya, nggak cuma dari dokter, tapi pakarnya juga bisa jadi dari ilmu kesehatan, kemudian juga orang-orang yang berada di daerah bencana sering itu juga bisa menjadi seorang epidemiologis. Nah, HBN ini termasuk pendekatan intrapersonal, jadi lebih ke individu per individu. Jadi kalau misalkan kan nanti perubahan perilaku itu kan spesifik kita cari orangnya dulu ya untuk bisa berubah agar dia nanti bisa mengembangkan perubahan itu ke masyarakat. Jadi teori ini tidak bisa dipakai dalam jumlah skala besar karena dia sifatnya ke intrapersonal. Jadi yang ditekankan adalah aspek kognitif dari orang tersebut yang nantinya kita harap bisa untuk meramalkan pelaku peningkatan kesehatannya. Jadi ada dua keyakinan, ada perceived threat of injury, ada ancaman yang dirasakan, sama keuntungan dan kerugian seperti yang tadi di awal itu benefit dan cost-nya. Nah, ini yang tadi ya, beberapa teori health belief model dari Rosenstock, ini sudah lama sekali teorinya, ada persepsi tentang kemungkinan terkena penyakit tadi, ada susceptibility yang dipengaruhi oleh variabel demografis dan juga sosiopsikologis. Otomatis untuk yang demografisnya yang seperti minggu lalu kita pelajari, kalau misalkan kita demografisnya juga wilayahnya susah untuk kita gapai jauh dari pusat layanan kesehatan, otomatis kerentanan terhadap suatu penyakitnya itu tinggi. Kemudian sosiopsikologis, kalau dari psikologis orangnya sendiri misalkan tidak mau menerima promosi kesehatan, tidak mau berubah ya, jadi dari faktor personalnya sendiri otomatis kerentanannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih welcome tentang perubahan perilaku yang baik yang dianjurkan. Dan ini akan mempengaruhi dari besarnya manfaat atau benefit ya, dari besarnya kerugian tindakan yang dianjurkan. Jadi ada faktor lain juga yang mempengaruhi, ada faktor pencetus tindakan, ada besarnya ancaman, ini threats itu adalah besarnya ancaman, faktor pencetus tindakan dan tindakan yang dianjurkan ini adalah cues to action. Jadi sebenarnya bahasa Inggris yang tadi di bahasa Indonesia kan menjadi seperti ini. Nah, ini tadi dia yang bahasa Inggrisnya. Jadi di awal kan kalian lihat bagan-bagannya itu ya yang ada bagan-bagan panjang yang tadi yang bahasa Inggris itu, kalau misalkan kalian memang suka mempelajari bahasa Inggris itu bisa kalian baca, tapi kalau nggak mau ribet bisa langsung ke sini. Jadi susceptibility tadi yang saya katakan itu adalah kerentanan suatu penyakit. Misalkan contohnya adalah sadar bahwa gigi bisa berlubang dan sebabkan gangguan kesehatan. Yang pertama rentan ya. Yang kalian ingin ini tergantung dari apa yang ingin kalian jaga. Kalau misalkan kita di bidang kedokteran gigi, kita lebih spesifiknya ke gigi. Kerentanannya otomatis ke gigi. Kemudian kalau misalkan kalian mempelajari dari orang yang sudah usia lanjut, misalnya kerentanannya lebih di mana? Misalkan di organ ginjal. Jadi sadar bahwa ginjal itu sangat penting. Dan kalau bermasalah akan sangat mengganggu kesehatan, misalkan seperti itu. Kemudian severity atau ancaman. Kemudian kalau misalkan sakit gigi ini dibiarkan, bakterinya bisa menyebabkan sakit jantung dan bisa sebabkan kematian. Mungkin kan pernah baca berita salah satu presiden di Indonesia
itu awalnya beliau sakit gigi, kemudian bakterinya tersebut kalau tidak salah itu menyerang otaknya kalau tidak salah ya, bakteri di gigi itu ternyata ditemukan di otaknya. Nah, itu bisa menyebabkan kematian. Mungkin kalian bisa cari beritanya presiden yang mana yang saya maksudkan ya. Itu banyak juga orang-orang yang menderita sakit jantung, misalkan awalnya giginya karies, sampai akhirnya tidak pernah dirawat, sampai akhirnya dia pupitis irreversible, itu kambuh-kambuhan ya sakitnya tanpa dirangsang pun dia terus sakit, kenyut-kenyut, nggak bisa tidur. Kemudian juga orang-orangnya jadinya uring-uringan ya kalau misalkan dengar suara musik yang keras, wih tiba-tiba ikut-ikutan marah. Sampai akhirnya gigi itu nekrose, dan ini dibiarkan terus selama bertahun-tahun. Suatu saat bakteri itu ditemukan di jantung pasien, itu ada kasus yang seperti itu banyak. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya apakah benar bakteri itu bisa ditemukan di otak, di jantung, atau dimanapun, iya, bakteri di gigi bisa. Karena bagaimanapun gigi itu juga punya sistem saraf, dia ada pembuluh darahnya, itu bisa beredar di tubuh kita di bagian mana nanti dia nyangkut istilahnya ya. Kemudian benefit atau keuntungan, jadi manfaat untuk mencegah lebih besar daripada dibiarkan saja. Nah, orang-orang di seluruh dunia ya, pakar-pakar kesehatan sangat ingin masyarakatnya untuk memikirkan benefitnya. Jadi bagaimana kita harus mencegah biar tidak terkena penyakit ini. Jadi jangan setelah sakit baru kita berpikir untuk tidak sakit lagi. Jadi dari awal promosi kesehatan itu penting. Karena sama seperti di bidang kedokteran gigi, biaya untuk preventif itu jauh lebih rendah dibandingkan biaya kuratif, apalagi rehabilitatif ya. Jadi kita ingin masyarakat lebih terpacu di awal, jangan menunggu sampai sakit gigi dulu baru ke dokter gigi. Jadi itulah pentingnya kita melakukan promosi kesehatan ya, agar masyarakat lebih paham kalau sakitnya sudah parah itu justru biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Karena kalau misalkan dia datang kondisinya lubangnya sudah besar, itu biasanya biayanya kan akan lebih tinggi dibandingkan dengan kariesnya masih kecil ya, atau karies superficialis istilahnya. Sekarang sudah nggak dipakai ya. Kedalaman karies yang dipakai pupitis reversible, yang ciri-cirinya kalau misalkan kena rangsangan aja baru dia memberikan reaksi, baik itu reaksi ngilu, seperti itu. Dibandingkan dengan saat dia datang tuh saat dalam keadaan sakit giginya. Kadang kalau udah sakit perlu 2-3 kali kunjungan, otomatis setiap kunjungan itu akan mengeluarkan biaya dan biayanya akan lebih tinggi. Kemudian cues to action atau isyarat untuk bertindak secara eksternal, menerima penyuluhan, mencari informasi. Secara internal, gigi sudah merasakan ngilu, jadi dia punya isyarat untuk bertindak, oh waktunya aku ke dokter gigi. Kemudian self-efficacy, menentukan diri untuk menyikat gigi dengan benar dan kontrol rutin ke dokter gigi. Self-efficacy ini adalah perhatian kalian terhadap diri kalian sendiri. Jadi bagaimana kalian bertindak agar tidak kembali lagi ke tahap susceptibility atau kerentanan. Jadi kalian sudah berada di tahap sehat ya di self-efficacy ini. Jadi caranya agar tidak kambuh-kambuhan atau tidak balik, ya dengan cara menyikat gigi dengan benar, kontrol rutin ke dokter gigi, sehingga tidak balik lagi nanti ke susceptibility atau bahkan ke severity yang di atas. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, faktor yang mempengaruhi adalah faktor demografik, seperti tadi bagian yang sebelumnya. Juga behavior atau perilaku ini dipengaruhi oleh tadi, 5 hal yang tadi ya, ada cues to action, susceptibility, severity, benefits, dan juga cost. Cost ini juga biaya salah satunya ya. Otomatis kalau orang-orang di Indonesia pasti akan memikirkan biayanya. Kadang dari awal mereka tuh sudah terdoktrin kalau biaya ke dokter gigi itu tuh sangat mahal. Ya, misalkan biaya tambal gigi aja bisa sampai 300.000, tapi yang orang tidak berpikir adalah biaya itu akan semakin meningkat setiap tahun dan akan semakin mahal kalau kasusnya semakin berat atau parah. Maka dari itu banyak orang yang berpikir bahwa baru giginya sedikit lubang sakit lebih baik dicabut, karena kan biayanya pencabutan gigi ya dibandingkan dengan perawatan saluran akar yang 3 kali kunjungan, kalau dikalikan jumlahnya akan lebih mahal. Tapi yang orang Indonesia lupa adalah gigi yang hilang itu harus digantikan, ya kecuali gigi M3.
Kenapa? Karena gigi itu akan bergeser ke tempat yang kosong, kemudian anatomisnya juga akan naik, kalau yang atas akan turun, itu justru akan menyebabkan potensi penyakit yang baru, lebih banyak uang yang harus dikeluarkan. Itulah mengapa pencabutan menjadi tindakan terakhir yang kita lakukan sebagai dokter gigi kalau sudah tidak bisa dipertahankan sama sekali. Karena justru pencabutan kalau tidak kita buatkan gigi palsu itu akan menimbulkan lebih banyak masalah yang baru ya. Ada gap antara giginya, kemudian giginya mulai modot, ada kegoyangan, kegoyangannya semakin parah harus dicabut lagi. Lama-kelamaan misalkan gigi yang awalnya dicabut M1, M2-nya goyang, M2-nya harus dicabut lagi. M2-nya goyang, kemudian M1, M2-nya hilang, P2-nya goyang, harus dicabut lagi. Sehingga justru itu menimbulkan masalah yang baru. Belum lagi gigi atas, misalkan kita cabut gigi bawah, atasnya nggak punya diantagonis, otomatis atasnya akan turun. Akan goyang lagi juga atasnya. Walaupun itu memerlukan waktu ya, 3 tahun, 4 tahun akan goyang, tapi suatu saat dia itu sudah pasti akan goyang. Sehingga, bagaimana cara kita untuk mengedukasi pasien bahwa lebih baik mengeluarkan dikit di awal, walaupun giginya tidak ada keluhan, dibandingkan nanti kos yang dikeluarkan saat gigi itu ada keluhan. Jadi nanti, banyak sekali orang yang orientasinya saat ini apalagi segala sesuatunya serba naik ya, pikirannya adalah uang yang dikeluarkan bagaimana agar seminimal mungkin. Jadi kalian harus, pandai menjelaskan nanti kalau misalkan kalian dapat penyuluhan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Biaya mencegah itu jauh lebih murah dibandingkan biaya untuk mengobati. Jadi jangan tunggu giginya sakit. Itulah fungsinya kontrol rutin 6 bulan sekali minimal. Nah, di sini, masih dari teori Hobley model yang dimodifikasi, mungkin kalian bisa lihat tahunnya ada berbeda ya. Ini tahun 1996. Di sini ada beberapa, faktor yang mempengaruhi dari, perilaku. Jadi seperti yang tadi demografi atau faktor kependudukan dan juga perilaku sosialnya, di sini bertambah lagi faktor pencetusnya. Kemudian juga ada persepsi tentang hambatan mengenai pencegahan, persepsi manfaat dari sebuah pencegahan, kemudian juga ada persepsi terhadap tantangan itu masih dipakai ya, dan juga keseriusan terhadap penyakit. Ini yang kerentanan tadi susceptibility, keseriusan atau keparahan ini masih tentang severity. Lalu ancaman, ada perceived of threats, ini yang baru. Kemudian juga ada kemungkinan mengambil tindakan preventif. Jadi ini dimodifikasi. Sama nanti saat kalian misalkan membuat tesis, teori ini bisa kalian modifikasi sesuai dengan keadaan kalian. Yang penting teori yang berubah itu banyak jurnal-jurnal yang mendukung atau penelitian sebelumnya yang mendukung. Justru kalau bisa kalian menciptakan teori yang baru, misalkan teori baru di 2022, itu akan menjadi hak paten untuk kalian dan bisa digunakan sebagai pembelajaran seperti apa yang kita lakukan sekarang. Oke, syarat untuk bertindak bisa melalui iklan, bisa dari syarat orang lain, artikel, dan juga pengalaman dari keluarga. Itulah ya pentingnya saya beberapa kali ketemu pasien yang ini bapak-bapak umur 46 tahun. Dia mengatakan bahwa ini bapak-bapak 46 tahun lah ya. Dia mengatakan bahwa bapaknya, otomatis kebayang ya bapak ini 46 tahun, bapaknya beliau berarti umurnya berapa? Berarti anggap udah 65 tahun. Mengatakan kepada bapak ini bahwa kalau dibersihkan karang giginya justru giginya goyang. Itu saya sampai dokternya yang sampai capek menjelaskan karena doktrin dari keluarga itu sudah ditanamkan sejak kecil seperti itu. Sehingga saat saya menjelaskan ke bapak yang umur 46 tahun ini, itu saya dalam hati sangat kesel, kok susah sekali dibilangin gitu. Sampai saya mengatakan menurut keilmuan saya seperti ini, kalau bapak masih ragu, bapak bisa mencari sumber lain, misalkan bapak lihat di Google, di YouTube, apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Saya sudah jelaskan bahwa kalau kita menyimpan karang gigi yang terlalu banyak, itu isinya bakteri. Dia memang tidak terlihat secara langsung buat gigi itu rusak ya, tapi dia isinya bakteri, dia memakan tulang gigi, membuatkan gusinya iritasi. Itu yang lama-kelamaan giginya goyang. Tapi Bapak tidak menyadari gigi Bapak goyang karena masih dipegang oleh karang gigi. Jadi karang gigi ini jahat tapi pura-pura baik. Sehingga saat kita melakukan terapi
setelah kita lepaskan karang giginya, gigi itu goyang. Padahal memang dari awal karang gigi itu yang buat gigi itu goyang. Ya, itu yang sulit kita jelaskan. Dan yang saya takutkan apa? Bapak yang umur 46 tahun ini, yang keras kepala ini, menjelaskan pada anaknya bahwa masih konsepnya sama, bahwa kalau karang giginya hilang, giginya goyang. Suatu saat mungkin kan akan berhadapan dengan pasien seperti itu ya, yang sudah dikasih tahu berkali-kali dari kesabaran kalian 100% sampai kesabaran kalian bisa 10%, itu masih juga pasiennya tidak mau mengerti. Kalau seperti itu kita kembalikan ke pasiennya bagaimana cara dia untuk menentukan pilihannya. Saya lupa, saya sudah ajarin belum sama kalian ya tentang beberapa apa hal-hal yang pasien itu boleh untuk terima, apa yang tidak ya. Kayaknya sih semester 5 mungkin nanti ya. Apa semester lalu sudah saya ajarkan ya. Yang mengenai apa sih waktu ini, jadi lupa deh. Kemudian untuk yang paling isyarat untuk bertindak ini sekarang orang-orang muda sudah banyak yang melihat berbagai konten ya di sosial media, di TikTok, di Instagram. Tapi saya juga pernah melihat salah satu konten, dia mengatakan dirinya adalah anak FKG di salah satu universitas di Indonesia, tapi saya tidak jelaskan di mana. Dia mengatakan bahwa sebaiknya gigi itu disimpan, sikat gigi itu disimpan tidak dengan helm. Kenapa? Kalau dia mengatakan kalau dengan helm justru lebih banyak bakteri yang nyangkut di sana karena dia lembab. Ya, itu berbeda dengan keilmuan yang kita di Kedokteran Gigi Saraswati, kita menganjurkan untuk sikat giginya untuk pakai helm. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah sikat gigi itu pakai helm atau tidak? Nanti di akhir saya akan tanyakan kepada kalian idealnya yang gimana. Jadi kalian kalau misalkan orang kedokteran gigi melihat berita-berita atau informasi seperti itu, tolong disaring. Ya, yang mana yang benar kan, cari tahu dulu informasinya. Sehingga nanti saat kalian dihadapkan pada pasien, ditanyakan hal seperti itu, saya lihat di salah satu sosial media, dok, justru lebih bagus nggak pakai helm tuh, dok. Terus kenapa dari dokter menganjurkan pakai helm sikatnya, misalkan seperti itu, bisa kalian jelaskan ya. Nah, kemudian setelah tadi teori HBM, ada teori of planned behavior. Ini juga bisa kalian pakai untuk nanti kalau misalkan kalian buat skripsi mengenai perubahan perilaku, ingin merubah perilaku dari awalnya yang berkumur berkali-kali, misalkan menjadi berkumur 1 kali, dari awalnya cara menyikatnya salah menjadi cara menyikatnya dengan baik dan benar. Ini bisa kalian cari untuk pakai untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, perilaku itu dipengaruhi oleh attitude, norma subjektif, persepsi untuk mengontrol perilaku. Kemudian untuk persepsi mengontrol perilaku dipengaruhi oleh control belief dan perceived power. Jadi ingat ya, beda ya. Jadi jangan sampai tertukar. Seperti tadi, kalau di teori HBM itu kan tidak ada yang namanya control belief sama perceived power. Jadi kalau misalkan ada pilihannya mengenai teori TPB, jangan sampai yang tadi perceived susceptibility atau severity itu kalian pilih. Itu kan punyanya teori HBM. Jadi ini maksud saya dia sebenarnya berbeda, tapi saling mirip-mirip. Oke, sehingga pahami dulu yang mana termasuk teori HBM, yang mana teorinya TPB atau Planned Behavior. Nah, di sini dia ada 2 faktor ya, yang pertama ada control belief sama perceived power. Jadi kalau control belief di sini adalah kepercayaan adanya barrier atau fasilitas untuk mempraktekkan perilakunya. Kalau perceived power, persepsi tingginya, dampak, barrier atau fasilitas untuk mempraktekkan perilaku. Jadi di sini ada kepercayaan adanya fasilitas untuk mempraktekkan perilaku. Di sini kalau misalkan kalian merasa, contohnya ya, di sini partner mau memakai dental floss. Jadi di sini biasanya kalau misalkan kalian giginya ada sisa makanan nyangkut, di sini ada fasilitas yang bisa kalian pakai yang baik, yaitu dental floss.
Kemudian kalau dari perceive power, kalau yang di sini kan kepercayaan, di sini persepsi terhadap tingginya dampak atau fasilitas tersebut untuk mempraktekkan perilaku. Misalkan kalian melihat teman kalian si D ini, jadi dari awalnya kan lihat si D ini kok sering banget ya bersihin gigi pakai dental floss, sedangkan yang lebih simpel kan ada dengan menggunakan tusuk gigi misalkan. Kemudian kalian tanya, atau kalian awalnya deketin si D ini, kok kamu terus sih pakai dental floss? Kan ribet tuh bawa kemana-mana dental flossnya. Terus dia jelaskan kalau pakai tusuk gigi itu tidak steril, tidak higienis. Kemudian juga dia besar diameternya sehingga kalau masuk gusinya jadi bisa trauma sehingga menimbulkan gap antara gusi dan gigi, dijelaskan segala macam. Kalian langsung berpikiran bahwa oh ternyata dampak positif dari pemakaian dental floss ini sangat baik sehingga kalian terpacu untuk memakai dental floss. Kalau yang seperti ini, perceive power ini sangat dominan dipakai kalau kalian ingin melakukan perubahan perilaku ke desa-desa yang masih sulit disentuh, sehingga kalian seperti yang saya jelaskan, saya lupa di kelas ini atau di kelas sebelumnya, kalian cari dulu orang yang punya power. Kenapa ada chat? Oke, silakan yang mau ke toilet. Orang yang misalkan kepala desanya atau kepala sukunya itu kan dekatkan dulu, kan latih dulu mereka sesuai dengan harapan kalian nantinya agar mereka menjadi image bahwa dampak positifnya, misalkan dari awalnya tidak pernah pakai dental floss, dia mengajarkan orang-orang untuk pakai dental floss, itu akan lebih dipercaya karena mereka sudah melihat langsung hasilnya. Apalagi yang praktekkan itu adalah orang yang mereka percaya, misalkan kepala sukunya atau kepala desa yang seperti itu. Sehingga itulah tadi saya jelaskan ada beberapa teori yang bisa kalian gunakan untuk intrapersonal seperti tadi, ada juga teori yang bisa kalian gunakan sebagai contoh untuk menyentuh masyarakat yang lebih banyak. Ini salah satu contoh yang bisa dipakai. Nah, di sini seperti yang dijelaskan di awal, jadi attitude seseorang, ada norma subjektif, ada perceived behavioral controls, ada intention, atau niatan ini akan berpengaruh sekali pada yang namanya behavior atau kebiasaan perilakunya. Jadi kalau misalkan ini diputus ya, jadi attitude-nya baik, subjektifnya baik, perceived behavioral control-nya baik, tapi dia nggak punya niatan untuk berubah, ya dia nggak akan bisa untuk membentuk perilaku yang baik ya. Jadi kalau teori plan behavior, bagaimana untuk merubah niat seseorang agar mau perilakunya itu untuk berubah. Jadi ini yang lebih susah. Kenapa justru ini lebih jarang dipakai? Karena dia pendekatannya hanya pada 3 hal. Kalau yang tadi bisa kalian lihat di teori HBM, Health Belief Model, itu kan dia lebih gamblang menjelaskan kalau misalkan kalian tidak melakukan perubahan, kalian bisa sakit. Seberapa sih parahnya sakitnya, siapa saja yang bisa kena penyakit. Jadi dengan bedanya adalah di sana kalian lebih dianjurkan untuk berubah sendiri. Sedangkan kalau di teori plan behavior, ini hanya beberapa metode saja yang dipakai, sehingga niatannya untuk berubah cenderung kecil. Sehingga teori ini jarang dipakai. Tapi masih bisa kalian pakai seperti tadi untuk scoop, misalkan sampelnya orang-orang yang perlu untuk melihat kepala desanya kalian sentuh untuk dia bisa berubah, itu kalian bisa pakai teori plan behavior. Sedangkan untuk masyarakat yang seperti di kota yang intrapersonal ya, yang misalnya mungkin kalian bisa lihat bedanya orang kota dengan orang desa ya. Orang desa temannya ada satu masalah, biasanya bareng-bareng satu desa itu membantu menyelesaikan masalahnya. Kalau orang di kota lebih cuek. Kalau misalnya temannya ada masalah, ya dia ngurusin dirinya dia sendiri ya. Jadi untuk teori HBM, dia lebih bagus untuk tipe yang seperti itu. Kalau teori plan behavior, tipe yang seperti ini. Jadi kalau kalian meniru teori ini, pelajari dulu nanti sampel kalian adalah tipe yang seperti apa. Sehingga tidak salah teori yang akan dipakai. Kalau misalkan salah teori, salah pendekatan, niatnya mereka untuk berubah tidak ada, ya gagal penelitiannya.
Oke, yang ketiga ada Trans Theoretical Model atau TTM. Itu ada 5 stage, ada pre-contemplation, the contemplation, preparation, action, sama maintenance. Ingat ya, itu beda. Kalau misalkan apa namanya di HBM itu juga ada 5, tapi kan namanya beda-beda. Kalau di yang sebelumnya ada 2, kalau di sini ada 5. Di Bandura juga tadi ada 3, ya. Nah, di sini yang pertama adalah pre-contemplation. Jadi orang tersebut tidak punya niat untuk bertindak. Mereka bersifat menentang atau tanpa motivasi. Jadi, kalau pre-contemplation dilihat dari definisinya seperti ini, orang-orangnya artinya dia orang yang sehat. Seperti yang saya ajarkan minggu lalu, orang yang sehat akan lebih susah untuk menerima promosi kesehatan karena dia sudah punya sehat itu. Sehingga dia masih tidak punya niat untuk bertindak. Ya, sifatnya masih menentang atau nggak ada motivasi. Jadi yang pertama kita adakan memberikan informasi misalkan dengan penyuluhan, kemudian adanya reaksi secara emosional, kemudian juga mempertimbangkan pandangan ke lingkungan. Jadi ada environmental re-evaluation. Kadang seperti ini, misalkan contohnya saat pandemi ini. Jadi dari awalnya orang-orang tidak peduli dengan cara memakai masker ya. Kemudian tapi di berita-berita itu banyak diperlihatkan orang-orang mulai sakit yang parah sampai menimbulkan kematian, sehingga orang-orang yang awalnya sehat ini baru dia punya niat, baru dia berpikir, kenapa orang ini bisa sampai seperti itu. Jadi baru dia berpikir ya, baru sampai tahap itu, tapi masih tidak peduli, hanya berpikir kok bisa sampai seperti itu ya. Kemudian ada contemplation, perenungan. Jadi dia ada niat untuk berubah dan mereka sadar. Jadi dia menyeimbangkan antara biaya dan keuntungan dan juga adanya self re-evaluation, penilaian kembali pada diri sendiri. Jadi yang awalnya di pre-contemplation mereka masih cuek, cuman bertanya-tanya, kenapa sih orang yang kena COVID nih bisa sampai meninggal? Ternyata setelah ditelusuri COVID ini misalkan sangat apa namanya mampu menyebar melalui udara sehingga gampang sekali untuk menular. Dan kalau sudah parah atau ada penyakit tertentu bisa menyebabkan kematian. Dari orang-orangnya awalnya cuek, mulailah dia berniat untuk berubah biar dia tidak terkena COVID, agar dia tetap sehat karena risikonya tinggi bahkan sampai kematian. Dia berniat untuk berubah, mereka sadar bahwa penyakit ini sangat tinggi risikonya untuk semua orang, bahkan tidak hanya untuk orang yang punya penyakit tertentu, bahkan orang yang sehat pun kalau kondisi tubuhnya drop kena COVID bisa berujung kematian. Baru dia preparation, persiapannya. Jadi dia punya suatu rencana kegiatan, bertemu dengan dokter mereka, membeli suatu buku panduan diri atau bersandar pada suatu perubahan. Di sini prosesnya preparation-nya ke action melalui proses self preparation. Kalau yang tadi dari 3 ini ada yang namanya di pre-contemplation ada environmental re-evaluation. Kalau di contemplation ada self re-evaluation. Kalau di preparation ada self preparation. Beda ya. Jadi biar nggak ketukar. Jadi di sini baru kalian berpikir mencari informasi terbaru mengenai COVID-19, bagaimana caranya agar tidak tertular, bagaimana caranya agar kita tetap sehat. Jadi baru kalian bersiap-siap. Di sini action tindakannya, namanya tindakan kalian memakai masker, mencuci tangan biar tidak terkena COVID-19. Jadi mulai aktif berperilaku yang baru. Jadi di sini ada tahapan dari action ke maintenance, itu ada proses namanya contingency management. Adanya penghargaan dan juga punishment. Jadi bisa penghargaan yang didapat, bisa punishment. Ada helping relationship, adanya dorongan atau dukungan dari orang lain. Ada counter conditioning, alternatif lain dari suatu perilaku, dan juga stimulus kontrol, adanya kontrol mengacu untuk merubah perilaku. Misalkan di sini contingency management, adanya penghargaan. Kalau misalkan apa tindakan yang kalian lakukan itu adalah tindakan yang baik, misalkan dengan memakai masker, kemudian juga pemakaian sanitizer, itu otomatis ada penghargaannya. Penghargaannya apa? Kalian akan terlindung dari sakit. Tapi kalau misalkan kalian salah bertindak, misalkan ya kalian sudah tidak aware lagi dengan penyakit itu, cuek karena kalian mungkin lihat nanti tuh semua juga bakal kena COVID, justru yang akan keterima adalah punishment, baik punishment dari pemerintah maupun
ke diri kalian sendiri, yaitu bisa benar-benar terkena dampak dari COVID-19. Kayak sekarang misalkan sekali kena COVID ternyata dia long COVID misalkan. Kemudian untuk mencapai tindakan ini, kadang ada ya orang yang perlu dorongan atau dukungan dari orang lain untuk mengubah perilaku. Misalkan dari kalian lihat tetangga kalian sudah mulai pakai masker, sudah mulai bawa hand sanitizer, teman-teman kalian otomatis kalian akan lebih terpacu untuk rajin pakai masker, untuk bawa hand sanitizer kemana-mana. Kemudian ada counter conditioning alternatif lain dari suatu perilaku. Misalkan alternatif lainnya apa? Kalau misalkan kalian sudah merasa gejala yang mirip COVID, kalian lakukan yang namanya tes, ada rapid test misalkan. Terus kemudian ada stimulus kontrol, adanya kontrol pengacu untuk merubah perilaku. Jadi kalau zaman dulu yang kita sering keluar kemana-mana, sekarang kita mengurangi untuk keluar dari saat yang penting, ya di awal kasusnya tinggi. Jadi adanya kontrol pengacu untuk merubah perilaku, kan kontrol kebiasaan kalian yang kalian berpikir untuk rentan, untuk menularkan ataupun untuk terkena COVID, itu kalian kontrol. Yang terakhir, maintenance atau pemeliharaan. Maintenance ini bisa positif, dapat mengubah perilaku yang lebih baik, akan terjadi termination atau perhentian. Kemudian juga ketika setelah maintenance jadi relapse, maka bisa kembali lagi pada tahap contemplation, preparation, action, maintenance. Tidak lagi ke pre-contemplation karena sudah ada kesadaran. Jadi maintenance ini maksudnya adalah pemeliharaannya. Kadang kalau misalkan di era sekarang ini kan sudah mulai merendah kasus COVID-nya ya. Kalian bisa lihat orang-orang dulu dianjurkan memakai masker di ruang terbuka, tapi yang orangnya sedikit. Sekarang orang-orang itu sudah bebas, tidak pakai masker, bahkan di kerumunan banyak pun, mungkin ada yang nonton konser ya, saya yakin pasti ada yang nonton konser di kalian, itu yang tidak pakai masker atau menurunkan maskernya. Yaitu di tahap maintenance kan sudah pakai masker, tapi kan lengah misalkan ya, jadi dari ini yang bisa relapse, maintenance-nya bisa relapse, sehingga balik lagi ke tahapan contemplation yang kalian perlu lagi yang namanya, aware akan sesuatu, kalian bersiap-siap kalau misalkan kalian sampai kena penyakit, kalian lakukan tes apa, kalian ke dokter. Kemudian setelah kalian kena COVID, baru kalian merasakan, harusnya aku kalau nonton konser tetap pakai masker, tetap jaga jarak, seperti itu ya. Seperti ini, jadi tidak lagi dia kembali pre-contemplation, jadi nggak cuek. Kalau ini kan kalian sudah dalam keadaan sakit, otomatis kan nggak mungkin cuek ya. Kalau pre-contemplation-nya lebih ke cuek, dia orangnya sehat, belum pernah kena sakit. Tapi kalau misalkan kalian sudah pernah kena sakit, itu kan kalian tidak mungkin cuek ya, kan akan mencari lagi cara agar kalian kembali sehat. Itulah kenapa tidak kembali lagi ke tahap pre-contemplation. Paham ya? Oke. Nah, kemudian ada teori I-Ching model. I-Ching model ini jarang dipakai, kenapa? Kan bisa lihat ya, teorinya banyak sekali faktor-faktornya, dan kalau misalkan kalian meneliti, mengumpulkan semua faktor ini butuh waktu yang sangat lama, butuh penelitian yang sangat banyak, sehingga ini jarang dipakai, kecuali untuk penelitian skala besar ya. Jadi di sini ada dua, information factor dan juga preceding factor. Ada information factor itu bisa didapatkan dari faktor personal factor, dari message factor, ada channel factor, dan juga source factor. Jadi ada kualitas penyampaian pesan, kemudian juga kualitas pesannya seperti apa, caranya dengan menggunakan ceramah FGD, sumbernya dapat dipercaya atau tidak. Dari sumber-sumber informasi yang didapatkan ini akan mempengaruhi awareness kepedulian seorang terhadap suatu penyakit. Kepedulian itu juga dipengaruhi oleh knowledge-nya, kemudian juga ada risikonya, perceived use itu adalah bagaimana hal yang menyebabkan dia mau bertindak. Kemudian juga dari awareness ada juga motivasi. Kalau dia peduli tapi dia nggak termotivasi, dia nggak bisa. Dari dia sudah termotivasi baru dia bertindak baru bisa melakukan perubahan perilaku. Ya, jadi ini ada faktor awareness-nya dipengaruhi oleh syarat untuk bertindak. Seperti tadi ini teori I-Ching model ini merupakan gabungan dari teori ketiganya ya. Bisa kalian lihat di sini ada teori HBM yang masuk, kemudian juga ada teori yang tadi teori TBA yang trained behavior juga ada di sini. Ya, teori yang pre-contemplation yang tadi juga masuk ke sini. Jadi ini gabungan ya.
Ini salah satu contoh teori yang baru 2017, itu gabungan dari beberapa teori perubahan perilaku. Maka dari itu siapa tahu anak FKJ menciptakan teori yang baru, kan jadinya nama kalian bisa saya pakai ya di ngajar kuliah untuk adik-adik kalian nanti misalkan. Di sini ada faktor, ini sebenarnya behavioral factor, environmental factor, ini kan teori Bandura ya yang di awal yang bisa kalian lihat. Cuman dia dikembangkan lagi ditambah dengan biological factor sama psychological factor. Karena dilihat kenapa di tahun-tahun sekarang banyak penyakit yang disebabkan oleh jenis kelamin, genetik, atau perilakunya, kemudian dari kepribadiannya. Jadi kalau zaman dulu kan orang itu belum memikirkan sakit secara psikologis ya, secara mental ya. Baru setelah tahun 80-an ke 90-an baru lebih konsen ke psychological factor juga. Sehingga De Vries ini melihat peluang baru. Teori baru ini perlu kita tambahkan faktor biological dan psychological-nya. Ya, kemudian juga dulu kalau misalkan ada online itu belum ada dulu kan ya, kita lebih sering metodenya tuh ceramah, FGD, dia sudah mempunyai visi ke depan yang baru, bahkan kalau online justru sekarang baru dipakai akhir-akhir ini. Padahal De Vries sendiri sudah memikirkan bahwa online ini bisa jadi suatu media yang dipakai. Ya, misalkan dulu mungkin kalau nggak salah itu ada yang namanya Skype kali ya, bisa interaksi secara online dengan orang di luar negeri misalkan. Sekarang justru sudah banyak ada Zoom, kemudian Instagram, TikTok apalagi yang lagi booming ya, itu bisa berhubungan dengan orang-orang di luar negeri, kita bisa lihat dia gaya hidupnya seperti apa. Nah, kalau misalkan kalian punya visi ke depannya nih, kalian melihat ada masalah-masalah yang baru yang ditimbulkan karena beberapa hal misalkan, itu bisa kalian tambahkan lagi iChange model ini. Ya, jadi bisa kalian gabungkan lagi misalkan kalian buat teori apa, misalkan Aras teori misalkan gitu ya. Siapa tahu Aras menemukan suatu teori yang baru gitu ya. Nah, di sini peralatan yang tadi ya, serta informasinya dari kualitas dan sumber pesannya. Kalau misalkan pesannya kebanyakan hoax yang kalian pakai untuk nanti buat penelitian, otomatis itu tidak akan menemukan solusinya. Jadi harus berdasarkan fakta semua. Sama saluran yang digunakan. Kalau di era COVID kalian ingin bertemu dengan sampel kalian, itu pasti akan lebih susah. Jadi harus dengan online. Tapi nanti kalau misalkan COVID ini mereda, orang-orang itu kan lebih beda ya, orang dengan pertemuan online dengan bertemu langsung itu kan beda. Sehingga apakah pendekatannya lebih bagus untuk bertemu langsung. Jadi melihat situasinya juga. Nah, ada lagi teori Elder. Ini masih teori yang lama, tahun 19. Jadi perilaku yang sehat itu dipengaruhi oleh pengetahuan yang tepat, keterampilan berperilaku sehat, dan juga motivasi. Jadi sama ya di mana-mana, dari mungkin kan lihat itu berubah, ada yang di tengah-tengah motivasi, ada yang di awal, itu aja sih sebenarnya perbedaannya, tapi tetap dia harus punya motivasi. Kemudian ditambahkan juga dari pengetahuannya juga harus yang baik, kalau menurut Elder, dan juga keterampilan berperilakunya juga harus baik. Yang aku tentang kesehatannya itu dia rendah, kurang tepat. Sering dia salah sehingga dirinya untuk mencapai perilaku yang sehat. Itulah kenapa kita perlu sharing informasi satu sama lain. Jadi kan kalau berteman itu memang pilih-pilih ya, pilih yang mengarahkan ke hal yang baik sama seperti orang di kedokteran gigi,
tidak semua kedokteran kan ada seperti tadi yang pura, dia dari orang kesehatan, itu kan banyak sekarang ya. Mungkin dia nggak tahu yang suaminya dia perempuan, yang ngaku dia dokter bedah apa titelnya banyak yang panjang itu ya. Nah, kalau misalkan kalian orang kedokteran kan kalian tahu titelnya ini nyambung nggak sih? Kalau nggak nyambung kan kalian bisa tahu orang ini bohong, misalkan seperti itu ya. Kemudian misalkan kalian buat misalkan dokter gigi ini isi bedah saraf, padahal di gigi kan nggak ada bedah saraf ya, adanya konservasi. Kemudian SPBS, SPBP, SP apa gitu ya. Ya kalau orang-orang kesehatan tahu kalau ini orang ini nipu, nyeleneh. Jadi spesialisasinya nggak berhubungan. Nah, tapi kalau orang-orang yang tidak di dunia kesehatan, dia senang aja lihat calon suaminya ini titelnya panjang banget, artinya kan dia dari orang yang mampu, pengetahuannya tinggi, dia nantinya akan mampu mengangkat taraf hidup dari calon istrinya. Dan untungnya istrinya disadarkan oleh keluarganya, mau sadar, dia termotivasi untuk tertukar untuk teori-teorinya ini ya. Nama-namanya mana yang termasuk teori apa namanya tadi HBM, Bandura, TPB, kemudian ini ada teori behavior juga, health behavior. Jadi perilaku hidup sehat ini atau health behavior ini ada 3, ada well, symptom, sick role. Pasti kalian udah tahu ya, well itu apa, symptom apa, sick role itu seperti apa. Kalau well ini dia udah sehat ya. Jadi orang-orang ini dalam keadaan sehat, gimana caranya dia untuk memperbaiki kesehatannya? Caranya dengan latihan fisik, menjaga pola makan, memeriksakan gigi secara teratur, vaksinasi rutin untuk mencegah penyakit. Jadi well behavior ini dalam keadaan sehat ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pilihan dia merasakan gejala ngilu, itu berarti dia bukan masuk ke well behavior ya, karena di sini dia memang dalam keadaan sehat, dia berusaha untuk mencegah penyakitnya. Nah, kalau udah symptom based behavior, simptom ini gejala, jadi sudah merasakan gejala. Ada sakit, ada mencari tahu penyakitnya, mengeluh tentang simptom atau gejalanya, mencari bantuan. Ada juga yang takut pada dokter ke rumah sakit, ada juga yang tidak mencari bantuan medis karena masalah biaya. Jadi kalau misalkan nanti contoh kasusnya seperti ini, gimana dia merasakan ngilu pada giginya. Merasakan ngilu pada giginya, dia sudah ada simptom, gejalanya sudah ada ngilu. Dia tidak mencari bantuan medis karena malas, ngilu sedikit bisa ditahan, misalkan seperti itu ya. Dia tidak mencari bantuan medis karena ngapain juga ngeluarin uang toh masih bisa ditahan ngilunya, misalnya seperti itu. Itu contoh dari symptom based behavior. Kemudian nanti ini akan berubah menjadi sick role behavior. Jadi dia berusaha kembali sehat. Mungkin dari awalnya dia simptomnya ngilu, ternyata ditahanin lama-kelamaan jadi benar-benar sakit, cenut-cenut. Baru mereka berusaha mencari solusinya biar mereka kembali sehat. Jadi setelah sadar bahwa dirinya sakit dan setelah tahu apa penyakitnya. Jadi di sini dia mereka tidak perlu melakukan kewajiban orang-orang yang sehat ya, orang-orang yang sehat cuek tuh mereka tidak perlu. Kadang mereka juga tidak perlu bekerja apa namanya karena dia sakit jadi di tempat tidur. Kemudian juga tidak perlu mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian juga merasa memiliki kewajiban utama yakni untuk sehat kembali. Bagaimana dengan kesehatan gigi? Kira-kira perilaku seperti apa yang baik? Oke, mencuci tangan yang pasti yang rutin menurut WHO mencuci tangan 40-60 detik. Kemudian untuk hand rub sekitar 20-30 detik. Caranya juga stepnya ada yang sedikit berbeda. Nah, ini kan pelajari nanti ya. Karena nanti saat soal OSCE salah satunya dulu pernah soal yang keluar cara mencuci tangan yang baik seperti apa. Itu berbeda dengan hand rub ya. Langkah-langkahnya berbeda. Lama waktunya juga berbeda. Kemudian juga sikat gigi, jangan lupa sikat gigi anak-anak dan dewasa itu berbeda. Kemudian yang manakah yang lebih baik? Apakah pakai sikat giginya sebiji jagung ataukah sefull sikat gigi?
Ya, sudah tahu yang mana lebih baik? Oke, kemudian juga pemakaian dental floss. Dental floss banyak macamnya, ada yang ada tangkainya, ada yang seperti ini. Jadi kan pakai sendiri, kemudian bagaimana cara pakainya, untuk rahang atas seperti apa, rahang bawah seperti apa, itu nanti kalian cari tahu sendiri. Ya, saya sudah kasih tahu clue-cluenya, nanti bisa itu keluar 1 jam. Kemudian juga lidah, alat pembersih lidah, kalau misalkan nggak punya, apakah boleh pakai sikat gigi atau tidak, ya biar nggak beli lagi. Itu boleh atau tidak. Kemudian kumurnya, apakah kumur dengan air mengalir itu cukup? Apakah kumur dengan penggunaan obat kumur itu lebih baik? Menurut kalian seperti apa? Nanti di akhir setelah setelah apa namanya materi lagi 1 ya. Kita bentar ya, saya minum dulu, udah mulai kering tenggorokannya. Sama kayaknya koneksi WiFi saya agak naik. Oke, masih siap ya untuk terima materi 1 lagi ya. Ini materinya nggak menjelimet seperti yang tadi dan nggak juga banyak ya. Ini materinya santai, paling jam 10 lebih lah kita selesai, nggak sampai jam 11 saya usahakan ya. Kalian pasti seneng kan kuliahnya cepet selesai ya? Sepertinya semua mahasiswa seperti itu. Oke. Ini saya kasih materi 1 lagi nih, sebenarnya materinya di materi awal-awal aja, nanti akan dijelaskan lebih banyak oleh Dr. Yuda, Dr. Ratri, ya mengenai pengembangan dari SIMPUS dan SIM-RS. Dari namanya juga pasti sudah tahu ya, udah bisa nebak apa aja sih. SIMPUS itu kira-kira apa, SIM-RS kira-kira apa, pasti dari namanya udah gampang lah tertebak kira-kira ini apa sih gitu ya. Jadi SIM seperti yang di kuliah sebelumnya saya jelaskan, itu adalah sistem informasi manajemen yang merupakan rangkaian dari subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi, sehingga mampu mentransformasi data yang menjadikan dia suatu informasi untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Nah, ada juga menurut Berry, yaitu kumpulan dari manusia dan sumber daya modal di dalamnya, ya, bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengolah data, menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Nah, ini beberapa juga pengertian dari SIM, ada yang lebih spesifik lagi, menurut Gordon ada di sana ada fungsi operasi, fungsi manajemen, fungsi pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, di sini yang kita pakai yang pelajari sekarang adalah sistem yang punya hardware, software, prosedur, model, dan juga database. Oke, kalau menurut Gordon, sistem informasi manajemen seperti yang tadi di awal ada yang namanya fungsi operasi. Jadi dia sistem pemrosesan transaksi yang menghasilkan database. Contoh lainnya adalah formulir data. Jadi kalau sistem untuk SIM ini berjalan, otomatis harus punya fungsi operasi dulu. Dia harus punya database-nya dulu. Dia harus punya data-datanya dulu. Kemudian baru kalian fungsi manajemen. Jadi dia menghasilkan laporan yang sudah terstruktur yang bisa nantinya dilaporkan ke bagian manajemen. Kemudian yang terakhir adalah fungsi pengambilan keputusan, di mana di minggu lalu saya sudah jelaskan ya pentingnya dari tim RS ini adalah untuk membantu untuk pengambilan keputusan tujuan akhirnya bagi para manajernya. Nah, di mana
dari SIM ini juga bisa mendapatkan, informasi sesuai dengan keinginannya mereka yang mereka bisa gunakan untuk pengambilan keputusannya. Misalkan dilihat, teledentistry ini misalkan ya, kalian kan harus nyiapin dulu nih teledentistnya via apa. Kemudian siapa saja yang bisa mengakses, apakah ada formulirnya sendiri atau tidak. Ya, kemudian baru dari segi manajemennya, kira-kira hasilnya seperti apa pelaporannya. Kemudian pengambilan keputusan ya ternyata teledentist ini peminatnya banyak karena dia lebih murah dibandingkan dengan konsultasi langsung dengan dokternya tatap muka. Kemudian juga menghindari risiko penyebaran COVID misalkan saat itu, sehingga ini masih akan terus kalian pakai misalkan selama 2 tahun ke depan, misalkan seperti itu. Kemudian juga menurut Witten Jeffrey, kalau SIM ini adalah aplikasi sistem informasi yang berorientasi pada pelaporan. Jadi pelaporan itu harus yang terperinci, ringkas, dan juga khusus. Jadi sistem informasi manajemen pelaporan jumlah pasien itu berbeda nanti dengan laporan keluhan pasien ya. Jadi nggak dijadikan satu. Jadi dia khusus. Jadi khusus untuk yang misalkan penyakit pasien itu berbeda dengan laporan keluhan pasien, misalkan laporan keuangan itu berbeda lagi, kemudian laporan pengadaan barang itu juga berbeda lagi. Jadi ada beberapa hal-hal yang dia rinci ringkas dan dia mengkhusus. Jadi nggak bisa disambungkan kayak laporan pengadaan barang itu kan nggak ada hubungannya sama pelaporan jumlah pasien yang sakit ya. Tapi nanti di akhir kalau misalkan di SIM RS nanti ya, sistem informasi manajemen rumah sakit dan puskesmas yang baru, itu justru berhubungan. Jadi berapa banyak pasien yang masuk dengan penyakit A, itu pasti akan berpengaruh dengan pengadaan obatnya. Kalau misalkan kayak sekarang ini lebih banyak pasien yang datang dengan keluhan batuk pilek misalkan ke puskesmas. Otomatis obat yang harus diperbanyak adalah obat batuk pilek, bukan obat diare kan ya. Jadi itu kalau yang di sistem yang sekarang itu saling berubah, saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, sumber daya informasi. Sumber daya informasi ada perangkat keras, hardware, ada perangkat lunaknya software, ada basis data, prosedur, petugas atau operator sistem hingga pemakai. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Hardware-nya ya berupa perangkat kerasnya berupa formulir-formulirnya, komputernya sendiri, kemudian perangkat lunaknya software-nya berupa aplikasinya. Misalkan e-health ada, kemudian ada RM rekam medis elektronik ya, REM, kemudian basis datanya biasanya basis data itu masih hanya bisa mencapai basis data itu biasanya direkturnya bisa melihat keseluruhannya basis data keuangan, basis data pelaporan pasien, pengadaan. Jadi setiap tempat itu ada basis datanya sendiri. Kemudian prosedurnya seperti apa, kemana dulu masukkan datanya, seperti yang kemarin minggu lalu, pertama ke bagian informasi dulu, dari sana diarahkan kemana-kemana. Kemudian juga ada petugasnya otomatis ya, kemudian juga ada yang pemakainya ya orang-orang yang di rumah sakitnya. Kemudian kalau misalkan untuk yang teledentistry atau e-health-nya bisa dengan pasiennya yang pakai. Kemudian bisa juga orang-orang awam yang ingin berobat ke rumah sakit atau ke puskesmasnya. Jadi tergantung dia isi dari software-nya, hardware-nya, datanya, prosedurnya seperti apa. Nah, kenapa sistem informasi itu dibutuhkan? Karena dia untuk pengambilan keputusan. Keputusannya harus cepat, akurat, dan bisa dipercaya. Dan juga untuk pengelolaan data yang sistematis dan pengambilan keputusan yang strategis. Oke. Kemudian, balik lagi deh. Nah, sistem informasi seperti yang tujuan kita pelajari hari ini adalah mempelajari sistem informasi PUS ya pasti puskesmas, RS ya rumah sakit ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Yang pertama, kalau misalkan kalian ingin melihat SIM-PUS ini secara global dan lebih banyak, bisa kalian baca di Kemenkes nomor 128 ya, SK-nya seperti ini.
Jadi SINPUS itu adalah tantangan manusia atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas dalam kegiatan untuk mencapai sasaran kegiatannya. Nah, bisa juga kan buka ini nanti ya. Jadi kalau misalkan ini saya isi semua di sini terlalu banyak ya. Jadi di sini poinnya adalah sistem puskesmas ini atau SINPUS ini wajib ya, tapi masih ada kata di kabupaten atau kota. Kemudian juga diselenggarakan secara elektronik dan non elektronik. Masih juga ada kata non elektronik. Sama seperti yang minggu lalu saya jelaskan, di Indonesia belum semuanya mampu untuk memakai yang namanya sistem informasi yang baru ya, yang elektronik ya. Dari SDM-nya juga kadang di puskesmas masih perlu bergenerasi lagi yang baru, berdegenerasi dengan orang-orang yang baru yang paham IT. Kemudian kalau ke pelosok dia justru sinyal internetnya yang kadang susah ya, yang minggu lalu kita pelajari, sehingga untuk puskesmas ini masih belum wajib. Ada kata yang wajib hanya yang di kota, karena mungkin kalau kota-kota di Indonesia yang kota-kota besar rata-rata sudah bisa orang-orangnya sudah mengerti mana elektronik, mana IT. Kalau yang di pedalaman itu masih dikasih untuk pakai yang non elektronik, karena biar bagaimanapun orang tinggal yang nggak ada ya, gimana caranya kita pakai yang elektronik ya. Nah, kemudian juga di sini merupakan program aplikasi yang memberikan informasi baik dari administratif, pengelolaan puskesmas demi meningkatkan kinerja untuk menangani keseluruhan proses manajemen di puskesmas. Kalau puskesmas ini biasanya dia akan diberikan satu sistem oleh Kemenkes dari pusat. Jadi biasanya sama semua puskesmas alurnya seperti ini, aplikasinya sama. Kemudian kalau misalkan dari BPJS sekarang mungkin kan ada yang keluarganya kerja di BPJS atau keluarga kesehatan ya, jadi tahu sistem PCARE. Jadi PCARE atau primary care itu untuk yang puskesmas itu bisa, dan juga klinik Pratama dari BPJS, kalau punya pasien BPJS kan akan diberikan sistem itu langsung. Jadi nggak perlu beli lagi, sistemnya itu udah dikasihkan langsung kalau kalian memang bekerja sama dengan BPJS. Jadi sistem PCARE itu bisa dipakai di puskesmas atau klinik Pratama yang melayani BPJS, itu diberikan langsung ya. Kalau di puskesmas kan udah pasti ya, puskesmas itu seluruhnya terima BPJS. Kalau di klinik Pratama tidak semuanya, masih ada klinik Pratama swasta yang kadang tidak pakai BPJS, jadi dia nggak punya sistem primary care atau PCARE ini. Yang punya adalah yang bekerja sama dengan puskesmas. Begitu juga dulu waktu sebelum ada BPJS, puskesmas dia diberikan langsung oleh Kementerian Kesehatan sistemnya, khusus puskesmas. Sehingga kalau untuk klinik swasta dia nggak punya, dia harus ngamprah sendiri, mencari sendiri. Bayar sendiri, itu bedanya. Itulah kenapa di puskesmas itu bisa biayanya juga lebih murah dibandingkan di klinik swasta. Karena dia puskesmas masih di bawah Kemenkes, masih diberikan dana segala macamnya oleh Kemenkes, sehingga dia biaya pelayanannya bisa lebih murah. Berbeda dengan klinik swasta yang harus dia mandiri, ya, tidak ada pembiayaan dari luar. Dari Kementerian Kesehatan itu tidak ada. Tapi di sekarang rata-rata sudah banyak yang bekerja sama dengan BPJS, dan kan ada regulasinya ya, kalian kelas 1 kenanya berapa, pembayarannya sekian, tapi tidak terlalu diberatkan. Hanya saja banyak orang yang sering komplain, bayar BPJS saja loh tiap bulan, tapi aku nggak pernah merasakan pakai BPJS. Ya emang kalau kan BPJS kan mau sakit, kan enggak ya. Jadi itulah sistemnya adalah universal health coverage. Bagaimana orang-orang yang mampu membayar iuran tiap bulan membantu orang yang tidak mampu. Misalkan ada yang dengan bantuan iuran dari pemerintah yang dia digratiskan ya. Bagaimana orang-orang yang sehat membantu mengcover orang-orang yang sakit ya. Kita kan harapkan lebih banyak orang yang sehat dibandingkan orang yang sakit ya. Kita tidak mengharapkan orang yang sakit itu lebih banyak. Sehingga itulah yang dinamakan universal health coverage. Dari sekarang sistem yang dipakai adalah sistem UHC yang diharapkan di seluruh dunia terjadi. Salah satunya dengan di Indonesia dengan memakai sistem BPJS ini. Jadi kita saling membantu satu sama lain, yang sehat, bantu yang sakit dari segi pembiayaan pendanaannya. Suatu saat juga kalian kalau misalkan sakit kan bisa pakai itu, di cover oleh orang-orang yang sehat yang membayar tiap bulannya juga. Tunggu sebentar ya. Ada telepon.
Oke, nanti saya angkat. Kemudian, tujuan utamanya pasti kalau misalkan di gigi itu dia, pembayarannya itu hanya 2.000 ya. Kenapa? Karena orang BPJS itu menganggap orang yang ke dokter gigi itu sedikit dan jarang. Sehingga kalau misalkan dokter umum dapat pembiayaan 6.000 tiap pasien, dokter gigi ini cuma dapat 2.000, emang sangat jomplang sekali. Tapi, sekarang sudah mulai banyak orang-orang yang peduli dengan kesehatan giginya, semakin banyak yang memakai BPJS-nya untuk ke dokter gigi. Ini yang tujuannya diharapkan, sehingga nanti kalau misalkan jumlah kunjungan dokter ke dokter gigi dan ke dokter umum sama banyaknya, mungkin nanti pembiayaan atau pembayaran ke dokter gigi bisa ditingkatkan. Oke, ini kenapa harus pakai sistem informasi manajemen puskesmas? Jadi tujuannya adalah pembangunan milenium atau yang dikenal dengan Millennium Development Goals atau MDGs. Jadi semua ya seluruh dunia ini MDGs ini nggak cuma Indonesia, jadi pembangunan di era milenium ya. Terus kemudian juga tujuannya yang seperti yang kalian lihat di mana-mana segala sesuatunya sekarang era milenial ya, era IT, kemudian era elektronik, semuanya serba elektronik, banyak online, bahkan sekarang kalau ada komplain apa, mau mau pindah vaskes misalkan BPJS sudah bisa via online pakai mobile JKN misalkan. Terus juga karena dulu belum ada validitas data dan memperbaiki pengumpulan data. Mungkin kalau misalkan kalian dulu pernah ke puskesmas atau orang tuanya di puskesmas, itu datanya itu banyak dan tersebar di mana-mana. Jadi kalau misalkan kalian mengumpulkan data itu untuk memilahnya itu susah, untuk memasukkan datanya itu juga susah. Nah, dengan adanya sistem yang online ini kan tinggal ketik di satu tempat sistem yang sama, nanti kalau misalkan kalian mau mencari keperluannya apa tuh cepat tinggal keluar, jadi nggak nyari satu-satu dokumennya kayak manual ya. Kemudian validitas itu adalah valid. Jadi di puskesmas A dengan puskesmas yang lain tuh valid datanya. Maka dari itu dibuatlah suatu sistem yang validitasnya sama. Fungsinya pasti untuk yang tadi itu ada untuk pendaftaran, ada yang pemeriksaan, sama laporan kunjungan harian ya, isi dari Simpus itu sendiri. Sekarang udah ada juga puskesmas yang mulai menerapkan punya Instagram misalkan di sana ya, misalkan lagi ngetrennya dulu untuk pendaftaran vaksinnya via online. Kemudian sekarang juga sudah ada puskesmas yang pendaftarannya via WA misalkan atau website itu sudah ada ya, atau bisa download di Play Store atau apa, sudah mulai menambah untuk sistem informasi elektroniknya. Tujuannya ini beda tujuan rumah sakit dan puskesmas. Kalau untuk puskesmas dia mengumpulkan data di tiap puskesmas, datanya orang sakit, bayi lahir, ibu hamil, ketersediaan obat, penyuluhan kesehatan masyarakat dan lain-lain. Nah, nanti saat kalian koas di IKGM nanti akan ada yang namanya PKL 1 dan 2. PKL 1 kalian akan dikirim ke puskesmas. PKL 2 kalian dikirim ke rumah sakit. Dari sana kalian akan lebih paham apa yang saya ajarkan hari ini. Tapi sayangnya jauh ya, jarak dari semester 1 ke koas tuh jauh ya, tahunan ya. Sehingga mungkin kan akan lupa apa yang saya ajarkan hari ini saat kalian koas nanti. Oke, jadi kalau misalkan nanti kalian masuk ke puskesmas itu ada berapa tempat ya, ada poli gigi, poli umum, ada apotek, ada KIA, untuk kesehatan ibu dan anak, ada lab-nya juga. Jadi nanti itu kan akan disebar ke masing-masingnya. Ada juga yang penyuluhan keluar ke sekolah-sekolah dari program KGS. Ya, ada juga program ada UPM, ada yang ke masyarakat, ada ke personal itu banyak nanti. Nanti saat kalian koas akan pelajari. Jadi ada unit untuk ke masyarakat, ada unit untuk perseorangan. Kemudian juga menghasilkan informasi yang up to date sudah pasti. Dan juga untuk kelancaran administrasi manajemen puskesmas dalam penyusunan laporan mengenai kondisi puskesmas. Kemudian, nah ini informasi puskesmasnya, ada yang pelayanan luar gedung, ada KIA, PNGISI, imunisasi, ada kesehatan lingkungan dan PHBS, pola hidup bersih sehat, dan juga pemberantasan penyakit. Ada farmasi yang dalam gedung, ada yang pelayanan KIA ini yang bisa kalian lihat posyandu ya, kalau yang keluar gedung.
yang ke Banjar-Banjar itu ya, sering promosi kesehatan. Kemudian juga ada Polimum beli gigi, pelayanan KB. Terus juga di luar gedungnya nih, salah satunya juga KGS ya, keluar gedung, kalau dari gigi. Kemudian juga rekam data dasar dan rekam data keluarga. Kemudian ada keuangan, pelayanan rawat inap. Ini ada beberapa puskesmas sekarang yang sudah punya rawat inap ya. Tapi biasanya adalah puskesmas yang paling besar dan di kota biasanya punya rawat inap. Kemudian juga ada biaya tindakan, ada biaya retribusi, dan juga biaya rawat inap. Rawat inap ini tidak semua puskesmas, tapi ada. Contohnya kalau di Bali di Dentim 1 di dekat SMA 3 Denpasar itu ada rawat inap. Kemudian ada di yang punyanya Badung itu yang di daerah mau ke Sangih itu puskesmas satu apa ya lupa saya nama itu juga ada rawat inap dan itu yang memperkasai di sana dekat lapangan yang mau ke Abian Sema mau ke Sangih itu di situ ada puskesmasnya besar itu ada rawat inapnya juga. Oke, sistem informasi puskesmas ini yang baru yang baru ada bidan sanitarian, petugas gizi, petugas puskesmas, di mana di puskesmas pastinya dikelola dulu programnya, ada pengelolaan SIP puskesmas. Kemudian setelah itu baru pelaporannya mereka ke Dinkes ya, jadi puskesmas di bawahnya Dinkes. Nanti juga saat saya kirim ke Dinkes, saya mengeluarkan permohonan agar bisa ditempatkan mahasiswa kami ke puskesmas karena puskesmas di bawah Dinkes langsung. Kemudian juga pelaporannya segala macam dari Dinkes ya. Kemudian dari Dinkes Kota ke Dinkes Kabupaten baru nanti ke pusat data informasinya di Kementerian Kesehatan. Nah, kalau SIM RS ini wajib, kalau rumah sakit keseluruhannya wajib punya SIM RS, karena rata-rata rumah sakit sekecil apapun pasti letaknya di kota yang sinyalnya sudah ada ya. Jadi dia wajib. Hanya saja yang beda adalah isi dan kelengkapannya, karena kalau misalkan sistem informasi manajemen rumah sakit tidak semua diberikan oleh Kemenkes, itu bisa rumah sakitnya harus punya dia SIM RS sendiri yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan dan apa yang ingin dicapai oleh rumah sakit tersebut ya. Jadi setiap rumah sakit bedanya dengan puskesmas tadi adalah dia wajib menyelenggarakan SIM RS. Dan juga aplikasi penyelenggaraan SIM RS dibuat oleh rumah sakit harus memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dia aplikasinya dibuat sendiri sesuai dengan kebutuhannya dia. Misalkan salah satu rumah sakit dia mengedepankan yang namanya hemodialisa ya, HD atau cuci darah. Otomatis SIM RS-nya akan berbeda dengan rumah sakit yang dia memunculkan produk misalkan jantung terpadu, kan berbeda ya, sehingga pengelolanya juga berbeda. Itulah kenapa SIM RS ini tidak diberikan aplikasi seperti SIMPUS oleh Kementerian Kesehatan, tapi ada beberapa standarisasi minimal dari Kemenkes mengenai SIM RS. Dan sekarang mungkin keluarganya ada yang di rumah sakit atau puskesmas, ada yang namanya akreditasi ya. Puskesmas juga perlu akreditasi, rumah sakit juga perlu akreditasi, sama seperti RSJM juga perlu akreditasi. Oke, sebentar saya ada yang WA sebentar ya. Oke. Ini karena PKL ini jadi KGM orang yang paling sibuk sekarang. Karena lagi 2 hari saya harus supervisi juga ke rumah sakit, minggu depan juga kita supervisi. Jadi kakak sekalian masing-masing 2 minggu 2 kali 2 gelombang, jadi 1 bulan full kita harus ke lapangan ya. Oke, maaf saya ada alergi kalau hujan-hujan gini, jadi suara saya agak bengek ya karena alergi. Oke. Nah, kemudian juga sistem informasi rumah sakit ini ada tatanan yang berurusan sama isinya seperti SIMPUS ya. Tadi ada pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisis, penyampaian informasi. Bedanya yang tadi yang dibutuhkan oleh puskesmas, sekarang yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit ada subsistem layanan kesehatan, ada rekam medis, ada personalia, keuangan, sarana prasarana, dan manajemen rumah sakit. Bedanya dengan SIMPUS tadi bisa kalian lihat ya, ada yang kalau di SIMPUS tentang KIA, tentang apa-apa itu, jadi lebih sedikit. Kalau ini lebih subsistemnya lebih banyak. Maka dari itu akreditasi rumah sakit nantinya akan lebih sulit dibandingkan dengan akreditasi puskesmas.
Dan biayanya karena ini dia punya sistem aplikasinya sendiri, otomatis pembiayaannya akan jauh lebih mahal, lebih besar untuk buat sistem informasinya sendiri. Oke, layanan kesehatan mengelola seluruh kegiatan layanan kesehatan, termasuk saat pendaftaran registrasi, kemudian kalian masuk ke rawat inap atau rawat jalan, itu di subsistem layanan kesehatan. Rekam medis isinya mengelola data pasien ya, rekam medis. Jadi kalau misalkan kalian ke sana berkunjung untuk yang kedua atau ketiga kalinya, jadi kunjungan pertama dan keduanya sudah terbaca di sana, dokter siapa yang menangani, ke poli apa, walaupun misalkan kunjungan pertama misalkan kalian ke UGD, kunjungan kedua ke poli gigi, misalkan kunjungan ketiga misalkan ke poli penyakit dalam misalkan ya. Jadi itu sudah ada satu rekam medisnya, itu bagusnya dia SIM RS yang baru ini. Jadi semua sudah tertrack, terdetek. Subsistem personalia adalah mengelola tenaga medis maupun administrasi rumah sakit, namanya personalia ya, isinya ada orang-orang yang bekerja di sana. Keuangan ya, mengelola data-data keuangan alias cuannya rumah sakit ya. Kemudian ada sarana dan prasarana. Jadi apa aja sih yang dipunyai di sana, termasuk yang medis, obat-obatan habis pakai, kemudian juga kalau misalkan sampah medis dibuangnya kemana, ya itu nggak boleh sembarangan dibuang. Kemudian dia ada kerjasama juga kemana. Oke, yang mau ke toilet silahkan. Kemudian ada subsistem manajemen, mengelola aktivitas yang di dalam rumah sakit tersebut, pengelolaan data, perencanaan jangka panjang, jangka pendek, pengambilan keputusan, layanan pihak luar. Nah, subsistem manajemen rumah sakit juga mengurusi bagian kalian saat saya misalkan mau ngirim mahasiswa saya PKL di rumah sakit, ya ada bagian diklat, ada bagian komkordik, ada bagian menerima keluhan pasien, bagian kerja sama BPJS, jadi banyak itu di manajemen rumah sakit. Dan sekarang, walaupun kalian seorang dokter gigi, seorang spesialis di bidang apa, belum tentu nantinya kalian akan di rumah sakit itu di poli. Kadang kalian akan ada di manajemen ya. Jadi kalian seorang dokter gigi diperbantukan di manajemen rumah sakit. Manajemen mana? Misalkan di bagian komkordik mengenai pendidikan. Kemudian di diklat juga bisa. Mengenai kerja sama BPJS juga bisa. Jadi tidak selalu orang kedokteran ya di rumah sakit itu di poli yang menangani langsung pasien tuh kadang di manajemen. Dan kalau semakin tinggi manajemen yang kalian dapat, semakin tinggi jabatan kalian, mungkin uangnya akan lebih banyak dibandingkan dengan kalian kerja di poli, ya. Tapi itu pentingnya sekolah. Kadang orang-orang di manajemen kalau ingin mencapai pangkat yang lebih tinggi harus sekolah. Jadi itulah kenapa kalian penting untuk sekolah. Misalkan kayak sekarang ya, habis sarjana profesi mau sekolah lagi, apakah S2 ataukah spesialis, setelah itu mau jadi dokter lagi atau yang paling tinggi guru besar atau profesor ya. Oke, pengelolaannya ada yang sistem pencatatan, pengolahan data medis, dan penyusunan dan analisis data. Pencatatan kolektif itu buku register ya, pasti kalian tahu buku register rumah sakit, ada catatan individual juga isinya rekam medis, register tuh biasanya jadi satu. Oke, yang mau off-cam silahkan ya, sinyalnya nggak bagus. Oke, yang catatan kolektif ada register biasanya itu di bagian depan registrasi itu dia punya buku register, juga ada manual booknya, baru setelah itu di-input ke SIM RS yang elektronik. Kemudian kalau yang individual itu isinya perseorangan, satu orang punya satu, ada rekam medisnya, dokumentasi tindakannya, pengolahan data medis, berkas-bekas rekam medis tersebut diteliti kelengkapannya dan juga direkapitulasi. Kadang kalau misalkan data rekam medis, kalau misalkan kalian di cover oleh BPJS, itu diagnosanya ada kodenya sendiri. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada istilahnya ICD-10 atau ICD-10, itu yang dipakai di BPJS untuk klaim. Misalkan kayak pembuatan gigi palsu, diagnosanya apa? Misalkan K06.9, misalkan seperti itu. Atau ada kode-kodenya yang lain. Misalkan untuk penyakit hepatitis reversible ada kodenya, sehingga dia nggak nulis terlalu banyak. Tinggal nulis K01, misalkan apa diagnosanya. Kemudian juga nanti dilihat apakah diagnosanya sudah sesuai dengan terapinya atau belum. Kemudian penyusunan dan analisis data, di sini ada data deskriptif dan juga analitik. Jadi kalau deskriptif nanti juga kalian bisa pakai data deskriptif ini untuk kalian buat kalian buat skripsi, jadi hanya menggambarkan keadaannya dan
belum memberikan makna. Kalau yang analitik dia memberikan makna, pola keadaan sesuatu, memberikan informasi yang dapat dipakai bahan tindak lanjut oleh pengambilan keputusan. Kalau deskriptif ini biasanya dia cenderung penelitian baru yang literaturnya sedikit ya. Jadi harus lebih dijelaskan. Kalau analitik ini biasanya dia penelitiannya sudah banyak sekali jurnal-jurnal yang memakai penelitian ini yang kan adaptasi. Ya, keduanya sama-sama baik, tapi kalau bisa penelitiannya agar dipakai analitik ya, lebih bagus penelitian analitik karena dia lebih memberikan informasi yang lebih banyak dan juga lebih bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Oke, masih berlanjut di arsitektur data dan juga aplikasi. Ada kodifikasi seperti yang tadi pengelolaannya lebih lanjut seperti statistik tadi ya, yang ICD-10 atau ICD-10 kan bisa cari di Google kode AK01 termasuk apa, AK06.9 apa, AK0 sekian apa. Ada mappingnya juga, mappingnya tuh kodenya tuh dikodekan, mana yang termasuk kode ke gigi, ke poli penyakit dalam, mana yang ke poli jantung, segala macam. Kemudian juga ada standar pertukaran data antar aplikasi, beberapa software aplikasi yang terpisah membutuhkan standar pertukaran data yang dapat berkomunikasi dengan suatu aplikasi yang lainnya. Jadi sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk registrasi pasien dengan keuangan rumah sakit, dengan rawat inap, rawat jalan, itu dia punya software yang terpisah, tapi dijadikan satu di database, ya. Jadi di sini struktur database-nya sebaiknya mengacu pada best practice database rumah sakit dan mengambil dari sumber terbuka serta mempertimbangkan kebutuhan stakeholder terkait. Itulah kenapa saya bilang database dan SIM-RS itu tidak bisa diberikan langsung oleh Kementerian Kesehatan karena tiap rumah sakit dia punya best practice-nya sendiri ya. Misalkan ada yang di rumah sakit, misalkan kayak Sanglah sekarang dia punya rumah sakit jantung. Gedungnya terpisah, dia di sana ingin mengembangkan mengenai jantung. Kemudian dulu juga ada rumah sakit jantung harapan kita. Dia lebih dulu ya dibandingkan Sangla punya jantungnya. Kemudian misalkan kayak rumah sakit ibu dan anak seperti rumah sakit Puri Bunda, rumah sakit harapan Bunda, kasih ibu, dia lebih mengarah ke ibu dan anak. Itu pasti isinya berbeda dengan rumah sakit yang melayani lebih banyak pasien secara global. Itulah kenapa SIM-RS itu dikelola dan dibuat sendiri oleh rumah sakit sesuai dengan kebutuhannya dia. Oke, di sini ada yang namanya front office, sila, radiologi, rawat inap, pembayaran, IGD, gizi, keperawatan, rekam medik, dan juga pembayaran. Kalau di back office ada tentang keuangan, ada SDIK. Komunikasi dan kolaborasi bagaimana dia berkolaborasi dari rumah sakit tersebut. Kalau di luar misalkan seperti kita yang mengirim mahasiswa PKL ke sana, ya kemudian undungnya kapan sih perlu kalau misalkan udah 5 tahun perlu direnov atau apa. Oke, ya saya sudah lelah juga mengoceh. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Baik dari teori perubahan perilaku atau mengenai SIM-RS, silahkan. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada yang mau bertanya. Kalau gitu, saya udah janji minggu lalu di hari ini karena udah materi mengenai teori perubahan perilakunya habis, jadi kita akan ada kuis. Sudah disiapkan sinyalnya internetnya ya. Saya buka dulu kuisnya. Kan kalian minta biar ada kuis tuh. Ya nggak? Bentar ya. Jadi seperti biasa yang 3 teratas nanti namanya akan saya catat. Jadi bisa bantu untuk nilai kalian nanti ya, nilai keaktifan. Oke, sebentar saya cari dulu linknya lupa.
Udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Oke, silakan join ke sini dan enter kodenya juga. Saya giniin di chat juga deh. Oke, sama. Ini kodenya. Oke, 57 ya jumlahnya ya. Oke. Ayo, 6 orang lagi. Pastikan sinyalnya bagus ya. Kalau misalkan kalian pakai laptop kalian yang juga untuk Zoom ini, boleh di off cam, nggak masalah. Biar sinyalnya nggak keganggu. Tapi kalau mau on cam juga lebih bagus lagi ya. Oke, silakan. Berapa orang lagi nih? 4 orang lagi. Saya tunggu 2 menit lagi ya. Oke, 54. Oke, 3 orang lagi. Yuk, kemana 3 orang ini? Jangan-jangan dia tidur lagi selama saya kuliah ini. Oke, 2 orang lagi, ayo. Ayo, biar sebelum jam 11 selesai. 2 orang lagi. Oke, 1 orang lagi. Satu orang lagi, saya tinggal atau gimana? Oke, saya tunggu 1 menit lagi ya, sampai 10.15. Kalau gitu, kita... Oke, saya tunggu mundur ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Silakan dilihat ya. Di gitu kalian masing-masing.
Oke, 1 menit lagi ya. Sampai 10.25 kita akan lihat skornya. Selamat pagi, Ya, dokter. Izin bertanya, dokter. hasil. Selamat pagi, dokter. Saya izin bertanya, dokter. Oke. Adia, kenapa ini? Oh, Raise Gini, dokter. hand. Tadi saya kan nggak sengaja ketekan refresh itu. Kok saya disuruh jawab ulang, dokter ya? Hilang ya? Iya dokter, Iya, saya Dok. juga gitu tadi. Sama, Dok. Itu tadi Dok. Nama saya Muat. jadi ada 3, Dok. Namanya jadinya ada 3 gitu. Ah. Ya nggak apa-apa sih. Siapa tahu salah satu nama kalian yang muncul. Malah Iya, sih dokter. jadi banyak ya. Iya dokter, saya juga gitu tadi Dok. Saya Nggak ngulang sengaja lagi, klik dokter. X. Ulang jadinya Ada jadi banyak. juga. Oke, berarti harus hati-hati jawabnya sama sinyalnya ya. Kadang dia kan isi musik gini kan agak perlu sinyal yang besar. Oke deh, 2 menit lagi deh kalau gitu ya. Oke, 1 menit lagi sampai 10.27. Tapi kalau misalkan tadi sudah merasa jawab ketiganya, udah di send nggak apa-apa. Oke ya, saya cukupkan. Kita lihat deh ininya. Saya N ya. Oke, ini ya nama-namanya ada Esa Dinanti, ada Anggita, sama Ingrid. Lu banyak juga yang benar 100% ya. Ini beberapa yang 100%, tapi mungkin kurang cepat aja. Oh, banyak yang jawabnya benar ya. Tapi mungkin kurang cepat, berarti saya harap apa yang saya sampaikan dimengerti ya. Oke. Esa Dinanti, NPM berapa? NPM 46 Dok. Oke, sebentar saya kerasin. Berapa, Dek? Esa Dinanti, 0 berapa? NPM 46 Dok. 46. Oke, Anggita. 10, Dok. Oke. Sama Ingrid nomor 54 ya. Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya dulu atau sudah cukup paham? Saya rasa dari hasil skor yang tadi rata-rata. Dokter, ingin berpendapat dokter. Oke, silakan. Tadi kan dokter sempat bertanya sikat gigi itu lebih efektif pakai helm atau enggak. Nah, tadi dapat sudah sempat googling dokter dan dapat juga ini jurnal dari Maranatha. Jadi di sini dibilang kalau pakai helm malah bakteri lebih banyak dokter. Ya, jadi ada beberapa literatur yang mengatakan dia lebih tidak aman pakai helm atau ada juga yang lebih aman pakai helm. Jadi sebenarnya caranya ya, jadi coba nanti adik siapa namanya nih?
Made siapa? Kepanjangan NPM-nya soalnya. Made Dava Mereka Planta dokter, NPM 28. Dava ya? Ya dokter. DAFFA? Enggak. Ya benar, DAFFA dokter. Oke, jadi kalau misalkan Dava itu kan dari satu jurnal, cari juga jurnal yang mengatakan bahwa lebih baik pakai helm. Jadi begini, kalau misalkan nanti kalian gosok gigi nih, kan kalian bersihkan, sikat giginya masih basah tuh. Nah, yang seperti itu jangan langsung dipakaikan helm, otomatis dia memang jadi lebih lembab dan bakterinya nyangkut di situ istilahnya. Jadi kalian keringkan dulu, kalian kipas-kipasin dulu, ya kan, biar dia tidak terlalu basah, baru kalian pakai helm. Dan juga tempatnya, kalau bisa jangan di dekat kloset, ya. Jadi ya bakterinya campur. Jadi kalau bisa di luar kamar mandi atau kalau misalkan yang jaraknya jauh dari kloset, terutama saat nge-flush itu kan bakterinya kemana-mana. Oke, terima kasih Dava. Mungkin nanti kalau ada literatur yang baru yang mengatakan lebih baik pakai helm, coba dicari lagi, di-sharing ke temennya ya, sehingga ini kan masih pro dan kontra istilahnya ya. Ada yang bilang di satu institusi ada yang pakai helm, ada yang tidak. Kalau dari kami, dari KGM sendiri, kami menganjurkan pakai helm. Tapi kapan? Itu pada saat sikat gigi itu kita kipas-kipaskan dulu sampai agak dia sedikit kering, baru kita pakai helm. Karena kalau misalkan kalian tidak pakaikan helm dia, justru akan terpapar debu bakteri dari luar juga. Makanya saat yang tepat adalah seperti itu, bukan dalam saat keadaan basah. Kalau keadaan basah memang tidak dianjurkan ya langsung pakai helm karena basah kan ya. Sama seperti luka, kalau misalkan luka kalian masih basah, kalian tutup misalkan pakai, ya saya kan nggak bisa nyebut merek ya, itu bahkan lukanya nggak kering-kering ya. Makanya luka kalian sampai bersihkan dulu, pakaikan obat atau apa, baru nanti ditutup. Jadi nggak langsung pada saat basah itu lukanya itu ditutup. Terus mungkin ada lagi yang punya pendapat lain selain Dava. Kadek siapa nih 058? Izin Kadek siapa? berpendapat. Kadek siapa namanya Dedek? Kadek Krisna Rangga Andika Putra dokter. Kadek siapa? Kadek Krisna Rangga Andika Putra dokter. Krisna Rangga. Oke, gimana Dek? Menurut saya lebih baik pakai helm dokter untuk sikat giginya. Karena tapi dengan catatan untuk lebih memeriksa lagi tutupnya, pastikan tutupnya itu isi lubang supaya ada sirkulasi udara biar bisa kering juga tutupnya untuk sikatnya. Ya, itu juga salah satu pertimbangan yang bagus ya. Jadi saya senang kan sudah mulai pendapat. Ya, ada yang backgroundnya di pecel lele kayak tahu tempe, ada yang lapar kayaknya ya. Aneh-aneh aja deh. Oke. Jangan aja backgroundnya toilet ya, ternyata kalian beneran lagi di atas kloset kuliah ya. Oke, satu lagi 003. Made siapa ini panjangnya? Made Adia dokter. Adia? Iya. Lama Adia kayaknya ada juga ya namanya Adia. Di kelas ini apa kelas lain ya? Cewek tapi kayaknya. Enggak ya? Apa kamu? Silakan gimana? Saya izin menambahkan tentang gini ya dokter, pendapat yang lebih baik menggunakan helm itu dengan catatan kalau helm itu juga saat dibuka itu harus ditaruh di tempat yang memang bersih dan tidak ditaruh sembarangan. Terus helm dari sikat gigi itu juga harus rajin dicuci dokter, karena tidak hanya dapat menempel di sikat gigi juga, tapi bisa menempel di helmnya juga dokter. Ya, benar sekali. Mungkin kalian lihat ya, kalau misalkan berapa helm sikat gigi kalian tuh kan lihat udah warnanya mulai hijau-hijau, mulai kuning-kuning. Itu diganti lah, jangan dipakai yang itu atau nggak dicuci, disikat, kalian keringkan dulu, sikatnya kalian keringkan, helmnya kalian keringkan, baru kalian tutup. Nah, maksud saya adalah kalau misalkan kalian kan main FKG nih, siapa tahu ada yang konten kreator juga, bahasanya konten kreator ya. Biar kelihatan nggak tua banget sih saya. Itu misalkan kalian bisa manfaatkan akun Instagram kalian, akun TikTok kalian untuk mengedukasi, tapi lebih baik sertakan juga jurnal yang jadi pedoman kalian. Jadi bukan berdasarkan kuliah ini nggak, jadi ada jurnalnya. Kita memang ngasih kuliah berdasarkan jurnal, tapi kita tidak cantumkan. Kalau kalian juga bisa memberikan pendapat, silakan. Karena gini, kadang itu keilmuan tiap IPDG itu beda-beda. Kadang
misalkan kita pakai karya superficialis misalkan di bagian yang lain ya, kita pakai pulpitis reversible. Kemudian kadang kita nggak ngajarin A, tapi kampus ini ngajarin A. Terus kampus kita ngajarin odon, kampus lain enggak. Jadi kadang itu. Kemudian juga sertakan jangan hanya bersumber dari satu literatur ya, karena penelitian itu terus dan selalu berkembang. Kemudian tadi juga mungkin ada beberapa yang kelewatan, untuk metode Henrach waktunya berapa detik, kemudian untuk cuci tangan waktunya berapa detik berdasarkan WHO, itu sudah ada waktunya. Jadi yang kita pakai berdasarkan WHO ya, jadi bukan berdasarkan jurnal beberapa orang, itu kita pakai patokannya WHO. Kemudian satu lagi, ini bocoran juga, kalian cari, nanti saya akan keluarkan soalnya antara di UTS atau UAS, itu adalah bagaimana cara pemakaian dental floss. Kalau atas pakai tangan apa, bawah pakai tangan apa, itu kalian cari ya, itu berbeda, tidak sama. Kalau ada yang bilang sama, berarti bukan itu jurnal yang saya pakai patokan, itu caranya berbeda, pemakaian tangannya ya. Dan di mananya yang harus kalian cari biar kita makannya keluar. Oke, itu sudah saya kasih bocoran lagi juga karena pagi-pagi nih untuk kelas A, dan juga karena anak-anaknya juga aktif. Jadi untuk di kelas saya nanti nilai keaktifannya pasti akan saya naikkan ya. Oke, sepertinya lebih bersemangat setelah ada kuis ya. Tadi saya telat karena saya buat kuisnya dulu, saya lupa kalau materinya ini yang terakhir ya, baik materi sistem informasi manajemen maupun sistem tentang teori perubahan perilaku. Saya rasa nanti untuk teman-teman yang benar seperti tadi diinformasikan juga ke teman-temannya clue-nya seperti apa, karena yang tadi kan yang pre-contemplation, contemplation yang soal yang di atas itu juga masih 50-50 ya, ada yang benar, ada juga yang salah. Kalau yang ke bawah tentang SIM RS itu sepertinya sudah banyak yang benar ya. Ya, jadi e-health itu termasuk teledentistry juga, kemudian juga beberapa hal yang dikeluarkan oleh produk-produk yang dikeluarkan oleh rumah sakit itu masuknya ke lapisan e-health ya. Lapisan program kan nggak ada, nanti kalian baca lagi slide saya. Nanti saya akan kirimkan slide ini via Wakworthy-nya ya, tadi kayaknya ngechat Aras ya. Nanti saya akan share ke sana kedua materi yang tadi. Oke, ada yang mau bertanya lagi atau memberikan pendapat? Cukup? Oke, terima kasih. Iya, yang mana nih? Cukup ya? Oke, saya rasa cukup ya. Nanti tolong kalau pakai background jangan yang terlalu aneh. Kalau saya sih nggak masalah ya. Dosen yang lain nanti kan dimarahin. Ya, yang paling masuk akal lah ya. Jangan di toilet atau di mana itu kan aneh ya. Oke, kalau begitu pertemuan hari ini saya cukupkan. Nanti UTS kalau nggak salah di November awal, tolong dipersiapkan karena NT 05 dan 06 itu kan jadi satu hari, jadi materinya kan banyak. Jadi tolong belajarnya jangan SKS ya, atau sistem kebut semalam ya. Jadi dicicil dari sekarang ya. Misalkan kalian ketemu teman kalian saling diskusi, karena kan soalnya kasus seperti yang tadi kuis saya keluarkan. Dan nanti beberapa soal di kuis itu juga saya akan keluarkan nanti entah itu di UTS atau di UAS. Jadi diingat-ingat aja, dicatat-catat aja ya, sehingga nilai di saya juga bisa membantu nilai kalian nanti. Oke, masih ada waktu untuk beristirahat. Silahkan bagi yang mau makan dulu. Masih ada waktu dari saya ya. Kalau begitu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Pagi dokter, terima kasih. Selamat pagi, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter.